Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwasanya di antara ibadah yang teragung adalah ibadah doa, ya. Dalam hadis laisa syai'un akramu 'ala Allah minad doa, ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti doa, ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah intisari ibadah. Dia adalah ibadah yang sangat agung karena dalam doa nampak ubudiyah, penghambaan seorang hamba, di mana dia mengakui akan kekurangannya, dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui keagungan Rabbul Alamin. Jadi ketika seorang berdoa benar-benar dia nampak sebagai seorang hamba. Karena disitulah ubudiyah sangat terlihat. Karenanya di antara syirik yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik dalam doa. Syirik banyak bentuknya. Ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ya. Ada syirik bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada syirik isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berbagai macam model kesyirikan. Tapi syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang seperti ini. Karena ubudiyah yang harusnya ketundukan, kehinaan yang harusnya dia serahkan kepada Allah, ternyata dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa adalah ibadah yang teragung. Tentu bagi setiap muslim berusaha untuk mengiringi hari-harinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak berdoa kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semakin seorang bertawakal, bersandar kepada Allah, maka dia akan semakin banyak berdoa. Cukuplah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Wahai yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha menegakkan yang lainnya, bi rahmatika astaghits, aku beristighatsah dengan rahmatmu, fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku. Bimbinglah aku dalam segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan kepada urusanku, ya, kepada diriku sedikit pun, meskipun hanya sekejap mata. Itu Nabi tidak ingin segala urusan apapun yang dia jalani diserahkan pada dirinya. Dia ingin menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kegiatannya beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa, untuk berzikir. Keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, pergi ke suatu daerah, bersafar, naik kendaraan. Selalu disertai dengan zikir dan berdoa, ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya ketika di padang Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang. Sejak setelah selesai Rasulullah SAW berkhutbah di Arafah, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Sampai-sampai ketika salah satu dari tali kekang unta beliau jatuh, ya, atau terlepas, beliau berusaha memegangnya dan tangan satunya tetap menghadap ke langit meminta kepada Allah. Beliau berdoa berjam-jam, ya, memohon, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang mukmin yang muwaffaq, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menggantungkan hatinya, urusannya selalu kepada Allah, dan ini mengkonsekuensikan dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada hal-hal yang merupakan faktor memudahkan doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab yang harus diperhatikan, ya. Seperti mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat, ya. Kemudian fokus ketika meminta, ya. Husnudzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan.
Ud'ullaha antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin pasti akan dikabulkan. Husnudzon, Allah Maha mengabulkan. Iblis saja permintaannya dikabulkan. Orang kafir ketika minta pertolongan Allah, ketika diterpa ombak, Allah pun menolong mereka. Allah kabulkan permohonan orang-orang musyrikin tersebut. Bagaimana lagi dengan kita kaum muslimin? Ini bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan terburu-buru, tergesa-gesa mengatakan saya sudah berdoa, kok belum dikabulkan. Ini penghalang. Maka seorang senantiasa optimis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus ketika minta kepada Allah, dan jangan lupa merengek-rengek, ilhah, menangis-nangis, mengulang-ulang. Ini semua ada pada doa yang merupakan faktor dikabulkannya doa. Di antara faktor dikabulkannya doa adalah tahari auqatil ijabah, yaitu mencari waktu-waktu, saat-saat yang memudahkan untuk dikabulkan doa seseorang. Di sana ada waktu-waktu yang sangat dikabulkan doa seseorang di waktu-waktu tersebut. Kita akan bacakan waktu tersebut. Semoga kita bisa berdoa kepada Allah di sebagian waktu-waktu tersebut, ya. Di antaranya adalah di hari Arafah. Bagi siapa yang berhaji dimudahkan oleh Allah untuk berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka kesempatan bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah. Ya, sebaik-baik doa, kata Nabi, khairud du'a, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, makanya dalam hadis disebutkan di hari Arafah, wa innahu la yadnu, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah, ya. Kemudian summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, unzuru ila haula'i ja'uni syu'san ghubran ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut semerawut penuh dengan debu, ya. Dalam riwayat, madza arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku tersebut? Apa yang diinginkan oleh mereka, ya. Kata Allah, usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksian kepada kalian wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karenanya di antara yang terbaik dilakukan oleh seorang ketika sedang berhaji di padang Arafah, berbanyak doa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tadi kita sebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas zuhur, salat zuhur dan asar di jamak qashar, kemudian setelah berkhutbah, kemudian beliau pun berdoa dalam waktu yang lama, berjam-jam, ya. Luar biasa, ya. Karena Nabi tahu betul bahwasanya itu waktu-waktu saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Ini di antara waktu yang terbaik untuk berdoa ketika sedang wukuf di padang Arafah. Namun tidak semua orang bisa melakukannya, dan masih banyak dari kaum muslimin yang belum bisa merasakan saat-saat indah tersebut, ya. Sampai ada pembahasan khilaf di kalangan para ulama tentang orang-orang yang tidak berhaji, apakah mereka boleh ke masjid berdoa kepada Allah di hari-hari Arafah. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Namun bagi yang berhaji di padang tersebut, maka saatnya mereka banyak berdoa, ya. Maka di antara hal yang salah dilakukan oleh para jemaah haji ketika di hari Arafah, mereka sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, keluar ke sana kemari, foto sana foto sini, jalan-jalan, melihat kunjung-kunjungan ketika di hari Arafah, ya. Nah, ini waktu yang tidak tepat untuk hal tersebut. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa selama wukuf di padang Arafah. Beliau berdoa di atas onta beliau, di bawah terik matahari, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Baik. Ini yang pertama. Yang berikutnya, di antara waktu yang mudah dikabulkan doa adalah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Semua amal mudah diterima, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fihi futihat abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan itu pintu-pintu neraka. Dalam riwayat futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit.
Maka para ulama ketika membahas apa maksudnya dibuka pintu surga, dibuka pintu langit ya. Mereka mengatakan maksudnya dibuka pintu surga artinya mudah untuk orang masuk surga di bulan tersebut. Dibuka pintu-pintu rahmat di antaranya maknanya dibuka pintu langit di antara maknanya adalah mudah seorang mendapat rahmat dari Allah, amalannya mudah diterima ya dan doanya mudah diterima. Jadi bulan Ramadan secara umum ya adalah waktu untuk berdoa dan doa seorang mudah diterima terutama ketika di malam Lailatul Qadar. Terutama ketika di malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya hal ini dipahami oleh sahabat di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar?" Ya Rasulullah, bagaimana ya menurutmu jika aku mengetahui suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha? Apa yang aku ucapkan di malam tersebut? Itu langsung dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus saya minta? Karena Aisyah tahu itu hari malam mudah dikabulkan doa, sehingga dia ingin tahu doa apa yang paling terbaik yang bisa diucapkan di malam tersebut. Ini menunjukkan beliau memahami bahwasanya malam Lailatul Qadar malam mudah dikabulkan. Doa dikabulkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Dan doa di malam Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus di masjid, maksudnya bukan hanya orang iktikaf. Seandainya seorang tidak iktikaf, dia boleh berdoa di rumah. Dia bangun malam, dia berdoa, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, mengadakan kedua tangan kemudian ilhah merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar adalah doa yang sangat mudah dikabulkan di malam tersebut ya. Kemudian di antara waktu yang mudah seorang dikabulkan doanya ya adalah ketika sedang berpuasa ya. Ketika sedang berpuasa. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang doa mereka tidak ditolak. Tiga orang doa mereka tidak ditolak. Di antaranya al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua was-shaim hatta yuftir, seorang sedang berpuasa hingga berbuka. Kemudian wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Di antaranya Rasulullah menyebutkan as-shaim hatta yuftir, yaitu seorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama seorang berpuasa, mau dia pagi hari, mau dia siang hari, mau dia sore hari, maka mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ketika berpuasa argo pahalanya berjalan. Dia dalam kondisi yang terbaik sedang berpuasa. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak-puncak mudah dikabulkan doanya ketika dia hendak berbuka. Ketika dia hendak berbuka, dalam sebagian riwayat bahwasanya di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa usaim hina yuftir atau inda fitrihi. Doa seorang yang sedang berpuasa ketika sedang berbuka, Itu menjelang berbuka ya. Ini hendaknya seorang benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebut karena di saat tersebut seorang dalam kondisi di puncak-puncak hausnya, di puncak-puncak penuh harapan ya pada Allah ya. Di penghujung dia selesai hendak menyelesaikan ibadah puasa, maka dia pun mengadakan kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah ya, sering saya lihat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram ketika menjelang berbuka, orang-orang mengadakan kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu. Namun sunnah ini tidak begitu berjalan di negeri kita ya. Sebagian orang ketika sudah mulai berbuka sibuk dengan makanan ya. Kemudian gorengannya lah, inilah. Lupa untuk berdoa. Sebenarnya angkat tangan berdoa meskipun hanya beberapa saat, meskipun 5 menit, terutama menjelang berbuka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah ya. Oleh karenanya secara umum seorang sedang berpuasa doanya tidak ditolak, terutama ketika menjelang berbuka, Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala ya,
dalam surat Al-Baqarah ya, wa idza sa'alaka ibadu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sungguhnya aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ayat ini Allah bawakan di sela-sela antara ayat-ayat puasa. Mulai dari ayat Al-Baqarah kalau enggak salah 183 atau berapa yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, kemudian Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Setelah itu Allah mengatakan, jadi ayat tentang puasa, ayat berikut tentang puasa, ayat yang ketiga atau yang keempat, yang ketiga tentang berdoa. Kemudian ayat yang berikutnya puasa lagi, uhilla lakum lailatas shiyami rafatsu ila nisaikum, tentang di malam hari. Ternyata kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memasukkan ayat tentang pengkabulan doa jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Dimasukkan, diselipkan ayat ini oleh Allah tentang dikabulkannya doa di antara ayat-ayat tentang puasa, menunjukkan bahwasanya orang ketika berbuka puasa mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, jangan lupa ini di puncak-puncak kita sedang sebentar lagi selesai puasa karena berbuka, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu yang mudah dikabulkan doa. Kemudian di antara waktu yang mudah dikabulkan doa adalah ketika di sepertiga malam yang terakhir atau fi jawfil lail, di gelap-gelapnya malam ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia untuk mencari hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul, sungguhnya Rabb kita yang maha suci, maha tinggi turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Siapa lagi yang lebih baik dari Al-Karim, Al-Akram, Allah yang maha baik ya. Yang maha baik. Dia yang menciptakan kita, dia yang tidak butuh dengan kita, dia yang maha kaya, tidak butuh dengan kita sedikit pun. Kemudian dia yang mencari hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Ya. Siapa lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kalau ada orang di dunia ini yang kita ketuk pintunya lantas dia kasih, kita bilang orang ini sangat baik. Ya. Apalagi kalau ada orang yang dia buka pintu kemudian kita datang masuk rumahnya meminta kepadanya, kita bilang dia sangat baik. Ya. Dan orang itu mungkin butuh kepada kita, butuh doa kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia yang mencari hamba-hambanya. Mendekat kepada hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir, mencari hamba-hambanya. Kemudian kita menyia-nyiakan waktu tersebut, kita tidur pulas. Kita tidak angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita, yang lebih tahu mengetahui kondisi kita, yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita, yang lebih tahu tentang solusi yang akan kita hadapi, terus kita tidur saja tanpa memohon kepada Allah. Sementara dia mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Subhanallah. Maka ini di antara waktu yang spesial yang hendaknya seorang manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita misalnya haid, dia tidak sholat, tidak harus sholat. Dia bangun sepertiga malam terakhir, mungkin dia berzikir, mungkin dia baca Al-Quran, kemudian dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Tidak harus dalam kondisi sholat. Tidak harus. Sepertiga malam terakhir Allah mencari. Allah mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Allah tidak bilang harus dalam kondisi sholat atau selesai sholat, enggak. Tapi seorang berusaha, misalnya dia sholat dulu, atau dia baca Quran dulu, atau dia berzikir dulu, kemudian angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama minta ampunan kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf minta kepada ayah mereka Yakub untuk mohon ampunan buat mereka,
ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, ampunilah, mintalah ampunan kepada Allah bagi kami, sungguhnya kami telah bersalah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon ampunan kepada Allah untuk kalian. Sebagian tafsir mengatakan Nabi Yakub maksudnya dia tunda nanti di waktu sepertiga malam terakhir baru aku akan mohon ampunan bagi kalian karena itu adalah waktu mustajab. Adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu yang mudah seorang dikabulkan doanya ya, adalah ketika terbangun di tengah malam, terbangun dia. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal lail." Siapa yang terjaga di malam hari itu kebangun. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa quwwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli, kemudian dia berkata ya Allah ampunilah aku, au da'a atau dia berdoa, ustujiba lahu maka akan dikabulkan doanya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatu. Kalau dia berwudu kemudian dia salat diterima salatnya. Ini di antara, jadi tidak harus salat, tapi kata Nabi siapa yang terjaga kemudian dia berzikir kepada Allah dengan zikir ini. Jadi mulai dengan zikir ini. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa quwwata illa billah. Zikir yang kita semua hafal. La ilaha wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Kemudian subhanallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, wa la haula wa quwwata illa billah. Kemudian dia mengatakan Allahumma ighfirli, Allah ampunilah aku. Maka akan diampuni. Au da'a atau dia berdoa kepada Allah, minta akan dikabulkan. Dia tidur lagi enggak ada masalah. Kalau memang lagi tidak ingin salat malam. Kalau ternyata dia bangun salat malam itu lebih baik lagi. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatu. Kalau dia berwudu kemudian dia salat akan dikabulkan doanya ya. Tapi tidak harus salat. Ini makanya di antara hadis yang menarik ketika seorang ketika terjaga di tengah malam dia ingat Allah. Dia ingat Allah. Hadis tentang ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya akan datang sebentar lagi di depan kalian lewat orang yang penghuni surga. Kemudian hari berikutnya ternyata ketika muncul orang tersebut, ya orang tersebut ternyata datang dalam kondisi baru selesai berwudu sambil megang kedua sendalnya, kemudian tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi, kemudian jenggotnya masih basah sambil dia pegang sendalnya dengan tangan kirinya. Orang ini ternyata yang kata Nabi masuk surga. Kemudian besok hari Nabi bilang lagi akan muncul kepada kalian seorang penghuni surga. Ternyata orang itu muncul sama lagi. Kemudian besok hari yang hari ketiga Rasulullah mengatakan lagi, "Yatlu alaikum rajulun min ahli jannah." Akan lewat sebentar lagi seorang penghuni surga. Orangnya sama saja. Orangnya itu juga. Akhirnya ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As ya. Penasaran, pingin tahu orang ini apa ibadahnya sih. Maka dia berpura-pura bosnya ada masalah dengan orang tuanya. Kemudian dia ingin tidak tidur sama orang tuanya, dia ingin menginap di rumah orang ini. Maka dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini. Ini yang saya perhatikan. Ternyata ibadah orang ini selama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tinggal di rumahnya, dia ibadahnya biasa-biasa saja. Cuma ada ibadah yang zahir yang dia lakukan, ada ibadah hati yang dia lakukan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu setelah 3 hari, dia mengatakan, "Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an." Kata Abdullah bin Amr, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As tidak melihat dia salat malam sama sekali. Tidak, dia enggak salat malam orang ini.
yang dikatakan oleh Nabi masuk surga sampai 3 hari. Ghairu annahu idza ta'arra wa tataqallaba ala firashihi dzakarallah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajar. Hanya saja kalau dia terjaga, maka dia berzikir kepada Allah. Di atas tempat tidurnya dia berzikir, dia bertakbir sampai dia bangun salat subuh. Jadi ini ternyata ketika seorang terjaga di tengah malam dia bilang astagfirullah Allahu akbar, dia ingat Allah, ini ibadah yang agung. Kenapa? Begitu dia sadar yang dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku tidak melihat dia salat malam. Cuma dia itu kalau terjaga di malam hari, dia zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dikatakan masuk surga. Kemudian dia punya ibadah batin yang orang itu mengatakan ya, ma huwa illa ma ra'ait, wahai Abdullah bin Amr bin As, tidak ada amalku yang spesial kecuali yang kau lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahdin minal muslimina ghishan. Hanya saja aku tidak mendapati dalam hatiku kejengkelan sama seorang muslim manapun. Tidak ada aku niat buruk sama seorang muslim pun. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyah. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang ini ternyata punya amalan batin dan amalan zahir. Yang buat dia, Nabi mengatakan bahwasanya dia ini penghuni surga. Amalan batinnya tadi dia tidak pernah hasad. Amalan zahirnya dia kalau terjaga tengah malam dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya di antara ibadah yang agung ketika kita sadar jam berapapun, terbangun jam 1 misalnya, kita zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wa la haula quwwata illa billah. Kemudian kita bilang Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli, ya Rabbi ighfirli. Atau kita berdoa tidur lagi, enggak ada masalah. Kalau mau bangun salat bagus, bangun wudu salat malam. Kalau enggak tidur lagi. Tapi kalau kita sudah ucapkan doa itu, kita ingat Allah ketika terjaga, kemudian kita berdoa, maka doa akan dikabulkan. Karena kata Nabi SAW, au da'a ustujiba lahu, atau dia berdoa, doa apapun akan dikabulkan baginya. Ini waktu yang kan kadang-kadang kita tidur malam terjaga di tengah malam. Beda, apalagi sudah semakin usia bertambah. Anak kecil enggak bangun-bangun sampai subuh. Kalau kita yang sudah tua-tua ini kadang-kadang tengah-tengah terjaga, kadang-kadang mau pipis kah, kadang-kadang terjaga di tengah malam kah, kadang-kadang terdengar, langsung ingat Allah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara waktu yang mustajab agar kita berdoa adalah di satu waktu spesial di hari Jumat. Ya, kita tahu hari Jumat adalah hari yang spesial. Kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sungguhnya hari yang paling indah di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari tersebut Adam diciptakan. Wa udkhilal jannah, pada hari tersebut Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrij, hari tersebut juga Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu sa'ila fi yaumil jum'ah, dan hari Jumat tidak tegak kecuali hari kiamat tidak tegak kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat yang spesial ini Rasulullah bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, pada hari Jumat ada satu waktu tidaklah seorang muslim, hamba yang muslim, menepati waktu tersebut sementara dalam kondisi berdiri salat, dia mohon kepada Allah apapun kecuali Allah akan kabulkan. Wa asyara biyadihi, kemudian Rasulullah kasih isyarat dengan tangannya, artinya waktu itu cuma sebentar. Waktu tersebut hanya sebentar. Jadi di hari Jumat ada waktu yang spesial sebentar. Kalau ada orang berdoa di waktu tersebut akan dikabulkan. Nah, waktu ini kapan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun secara umum ada 2 pendapat yang kuat. Waktu yang spesial dikabulkan doa. Yang pertama, pendapat yang pertama, waktu tersebut adalah setelah imam duduk hingga selesai sholat Jumat. Yaitu habis azan Jumat, imam duduk, kemudian dia khutbah, kemudian sampai selesai sholat. Ada waktu-waktu situ berdoa. Contohnya di waktu ketika imam duduk di antara 2 khutbah, itu kan waktu termasuk. Jadi startnya mulai azan, ketika imam duduk, azan yaitu sampai selesai sholat. Di waktu tersebut ini waktu mustajab. Makanya kita dapati ketika imam sedang duduk di antara 2 khutbah, banyak orang berdoa. Berharap doa waktu itu waktu yang mudah dikabulkan. Ini di antara tafsiran para ulama, ya. Di mana
Dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah menjelaskan, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salat. Waktu yang spesial tadi adalah sejak imam duduk sampai selesai salat. Sampai selesai salat. Makanya jangan lupa ketika kita salat Jumat, bahkan dalam lafal hadis wa huwa qa'imun yusalli, ma min sa'atin yuwafiqu fiha abdun mu'minun, ya. Abdun muslimun, tidak ada satu waktu di hari Jumat yang pas ngepasi seorang hamba yang sedang beriman wa huwa qa'imun yusalli, dalam kondisi dia sedang berdiri salat. Maka jangan lupa di antara waktu itu kita sedang salat Jumat, jangan lupa berdoa. Ketika sujud jangan lupa berdoa. Bahwasanya ketika sehari sedang salat Jumat itu waktunya mudah dikabulkan. Ketika sujud jangan lupa berdoa, ketika tasyahud akhir jangan lupa berdoa, karena itu waktu dikabulkan dari sejak imam duduk sampai selesai salat. Nah, yang kita bisa lakukan dalam waktu tersebut itu berdoa kapan saja. Di antaranya kita bisa doa bebas ketika di antara khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Ini kita boleh berdoa. Kemudian kapan lagi? Ketika kita sedang salat. Dalam salat Jumat tersebut, karena masih berlanjut waktu tersebut hingga selesai salat. Jadi ini kesempatan kita lagi salat Jumat, jangan lupa ketika sujud kita berdoa. Ketika tasyahud sebelum salam tasyahud akhir kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Kan itu waktu yang mudah dikabul. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya waktu yang mustajab di waktu asar itu adalah sedikit terletak antara habis salat asar sampai terbenam matahari. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, Yaumul Jum'ah 12 sa'ah la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Kata Nabi SAW, carilah waktu dikabulkan tersebut adalah di akhir waktu setelah asar. Jadi menjelang maghrib. Ini waktu-waktu yang mudah dikabulkan ya. Akhir saat setelah asar. Jadi setelah asar menjelang maghrib ini angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjamak dua pendapat ini, mengatakan bahwasanya waktu yang mudah dikabulkan ketika di hari Jumat adalah di waktu tersebut ya. Ya, waktu ketika tadi antara imam khatib duduk sampai selesai salat, yang kedua adalah waktu ba'da asar, waktu ba'da asar, maka seorang berusaha berdoa ya ketika itu ya. Jangan sia-siakan waktu. Mungkin kita sedang bersafar di tengah jalan, hari Jumat, angkat tangan sebentar, 5 menit aja. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ba'da asar, terutama menjelang maghrib, angkat tangan minta sama Allah dengan tulus ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu yang mustajab. Kemudian waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Ketika sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Waktu yang kondisi yang paling dekat seorang dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sujud, fa aktsirud du'a, maka hendaknya perbanyak doa. Karena kita tahu di antara kondisi yang memudahkan seorang dikabulkan doanya ketika dia sedang merendahkan dirinya. Dan di antara kondisi seorang sedang merendahkan dirinya, paling rendah adalah ketika sujud. Ketika dia meletakkan dahinya, bagian kepala yang paling mulia, bagian tubuhnya yang paling mulia, kemudian dia taruh di lantai, kemudian dia berdoa, dia bisik-bisik di situ, maka ini sangat mudah dikabulkan. Makanya saya pernah dengar seorang syekh berkata, selama kau masih bisa sujud, insya Allah ada solusi. Selama kau bisa sujud, minta kepada Allah, insya Allah ada solusi. Karena kau dalam sujudmu, kau bisik-bisik, Allah dengar. Yang menguasai alam semesta, mendengar bisikanmu dalam sujudmu. Maka Rasulullah menyuruh banyak berdoa ketika sujud. Nah, bagaimana cara berdoa ketika sujud? Sebenarnya ulama berfatwa seperti Syekh bin Baz rahimahullah, seperti doa ketika kita angkat tangan. Boleh dibuka dengan memuji Allah, boleh dengan bersalawat kepada Nabi, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita jadi makmum posisinya, ritme kita harus mengikuti ritme imam. Jangan kita telat-telat, imam sudah bangkit dari sujud kita masih berdoa, enggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan kalau imam begini maka ikut, bagi imam begini maka ikut. Maka ritmenya harus ikut imam. Tapi kalau imam memang sujudnya lama seperti ketika Salatul Qiyam di Al-Haramain di Mekah dan Madinah, mereka memang sengaja sujud lama, saatnya kita berdoa.
Jika tidak ketika kita salat sendiri, salat sunnah, kita berdoa sujud minta kepada Allah. Disebutkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dalam biografi beliau kalau sudah salat setelah maghrib, beliau salat sunnah, beliau sujud, beliau tidak angkat kepala beliau kecuali azan Isya. Allahu akbar. Berbisik-bisik kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat terus lebih banyak kita minta daripada kebaikan apa? Kebaikan dunia. Jangan lupa perbanyak doa ketika sedang sujud. Kemudian juga di antara saat waktu yang mudah dikabulkan doa adalah antara adzan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Kalau setelah adzan dan iqamat kita berdoa, angkat tangan boleh. Setelah kita dengar adzan, kita baca doa setelah adzan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa sambil salat sunnah, boleh. Dan saya kalau tidak salah saya baca perkataan Syekh Utsaimin, lebih baik mungkin dia tidak angkat tangan tapi dia kemudian salat sunnah, dalam salat sunnah tersebut dia berdoa dalam sujudnya atau ketika sebelum tasyahud, boleh. Atau dia habis itu berdoa lagi angkat tangan karena di antara adzan dan iqamat mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara waktu yang mudah dikabulkan doa adalah ketika dizalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Waspadalah kalian daripada doa orang yang zalimi, sungguhnya tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang. Artinya doanya langsung sampai ke langit, langsung mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang dizalim, berdoa yang baik-baik untuk kebaikan kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dizalimi, ya. Jangan kita yang menzalimi, tapi kalau kita dizalimi saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara doa yang saat dikabulkanlah fi duburi as-salat, ya. Ketika Nabi ditanya dalam hadis Abu Umamah, ayu du'ai asma'? Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan jaufal lailil akhir, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian wa duburas salawatil maktubah, setelah salat 5 waktu. Nah, ada khilaf di sini tentang dubura salawatil maktubah, di penghujung salawat al-maktubah, ya. Maka sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah menjelang salam. Jadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dipilih juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Syekh Utsaimin kalau ada lafal dubur dalam salat terkait dengan doa berarti sebelum salam. Tapi kalau ada disebut zikir dengan berzikir dubur salat maksudnya setelah salam. Jadi kalau zikir setelah salam, kalau doa sebelum salam, ya. Syekh Utsaimin memilih pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk maupun kondisi berbaring. Jadi zikir terkait setelah salat. Adapun dalam salat berdoa. Jadi beliau berpendapat kalau berdoa dubur salat yang dikabulkan maksudnya sebelum salam. Apalagi dikuatkan dengan hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Kalau seorang sudah bertasyahud, kemudian kata Nabi, pilihlah doa yang dia sukai sebelum dia mengucapkan salam. Ini pendapat, ya. Jadi, tapi ini disepakati, doa sebelum salam ini disepakati oleh para ulama, dianjurkan, ya. Nah, adapun doa setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita berdoa, ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar sebagaimana Allah alam besok yang pernah saya bahas, jika seorang setelah selesai salat, kemudian dia berzikir setelah salat 5 waktu, dia boleh berdoa. Dia boleh berdoa. Berdoa sendiri-sendiri. Ya, jika dia, dan ini diisyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang salat 5 waktu, kemudian dia berzikir sebagai zikir yang masyhur, setelah itu dia berdoa kepada Allah, maka ini semoga termasuk dari dubur kulis salat, tidak jadi masalah, ya. Setelah berzikir dulu kemudian berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia milih pendapat yang disepakati oleh para ulama, yaitu dia berdoa sebelum salam. Karena Syekh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya ketika seorang sedang salat dia masih connecting dengan Allah Subhanahu wa taala.
dia masih connecting, maka itu lebih mudah dikabulkan daripada setelah dia salat. Tapi saya katakan tadi ini khilaf di kalangan para ulama tentang mana di penghujung salat, apakah dalam salat, apakah di luar salat. Tapi di antara doa yang mudah dikabulkan adalah inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Ketika turun hujan. Di antaranya disebut dalam hadis, yaitu doa yang tidak ditolak adalah tahtal matar, ketika sedang turun hujan. Tidak ada salahnya ketika hujan turun, kemudian kita mengadakan kedua tangan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Utlubu istijabat du'a inda thalath." Ya. Carilah dikabulkannya doa pada 3 kondisi. Indal tiqail juyush, ya, di antaranya inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan, ya. Hujan lagi deras, angkat tangan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada cerita ya, waktu kemarin musim haji furoda. Kemudian begitu visa turun, cerita macam-macam ya, visa turun di waktu-waktu terakhir, sampai banyak yang tidak keluar visa. Alhamdulillah kita keluar semuanya waktu itu. Tapi intinya visa turun ketika sedang mau berangkat, baru ada pengumuman visa. Orang sedang perjalanan menuju bandara, baru keluar pengumuman visa dapat. Sehingga benar-benar menegangkan gitu. Di antaranya saya ketemu seorang ibu, dia mengatakan, "Ustaz, saya semalam ketika hujan saya langsung keluar, saya berdoa kepada Allah hujan-hujanan, ya Allah mudahkan saya untuk haji." Kemudian alhamdulillah visa dia pun keluar ya. Tapi ya, ada pengalaman, maksudnya orang berdoa ketika turun hujan ya. Di antara cerita yang menarik juga, ada seorang pejabat ya, kemudian dia berhaji, kemudian visa tidak keluar alot, maka sempat di antara kita yang menyarankan, "Bapak hubungi saja ya pejabat-pejabat besar, artinya kepala orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di negara ini, agar empus supaya bisa keluar visa." Akhirnya 2 jam atau 3 jam berikutnya visanya keluar. Bagi tanya, "Masya Allah, gimana caranya?" Dia bilang waktu disuruh minta tolong sama pejabat negara, "Tidak, saya malah telepon mama." Suruh mama doa. Habis mama doa malah dikabulkan. Ya. Jadi ini di antara waktu yang mudah dikabulkan doa adalah ketika turun hujan. Kemudian di antara waktu dikabulkannya doa adalah ketika minum air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Tidak ada doa khusus. Seorang minum Zam-Zam, dia niatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi yang mengatakan, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam sesuai berdasarkan niat orang yang meminumnya. Kemudian di antaranya ketika mendengar suara ayam berkokok ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahad dika fas'alullaha min fadlih." Kalau kalian mendengar suara ayam berkokok, ya maka mintalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan, sungguhnya dia melihat malaikat. Sebenarnya mengatakan bahwasanya karena kalau kita berdoa ketika malaikat ada hadir, malaikat mudah-mudahan juga mengaminkan permohonan kita. Ini di antara hikmah ketika ayam berkokok, dia melihat malaikat, waktu tersebut malaikat mungkin sedang turun atau sedang naik, kita berdoa ya, semoga diaminkan oleh malaikat ya. Kemudian di antara waktu dikabulkan doa ya adalah ketika seorang terkena musibah. Seorang terkena musibah ya, Rasulullah mengajarkan jika seorang terkena musibah hendaknya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibahku ini, wa akhlif li, dan gantikanlah aku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amarahullah." Tidak seorang muslim pun terkena musibah, kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata, Allahumma ajurni fi musibati, Allah berilah aku pahala, atau ajirni fi musibati, Allah berikan aku pahala pada musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Apa kata Nabi? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan gantikan lebih baik darinya ya.
Jadi kalau kita kena musibah, jangan lupa berdoa. Begitu kena musibah, hantaman musibah pertama, langsung berdoa. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan aku dengan yang lebih baik. Ya, makanya Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, dia baca doa ini. Ketika sampai pada doa wa akhlif li khairan minha, berikan aku ganti lebih baik, dia sempat berhenti. Dia sempat tidak mengucapkan. Dia mengatakan man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Masa ada yang bisa gantikan dia? Tapi akhirnya dia berdoa saja. Dia bilang, ya Allah gantikan lebih baik. Ternyata Allah gantikan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadilah dia ummul mukminin. Kemudian juga di antara waktu kita berdoa yang kebaikan, ketika nyawa baru keluar dari seorang mayat, orang meninggal dunia, ruhnya keluar, maka jangan lupa kita doakan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh ketika dicabut mata mengikuti. Kemudian fadhajan nasun min ahli. Ketika itu orang-orang yang hadir di sekitar mayat ya pada ribut ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan kepada diri kecuali mendoakan kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian lakukan. Artinya di saat ruh sudah keluar meninggal seorang, maka segera doa kebaikan untuk kita, untuk mayat. Rasulullah menyuruh jangan kalian doakan keburukan pada diri kalian, tapi doalah kebaikan untuk diri kalian. Maka segera berdoa ketika itu, karena saat itu malaikat mengaminkan. Saat itu malaikat mengaminkan. Jadi kalau kita lagi datang ke seorang kemudian meninggal dunia, sakaratul maut meninggal dunia, saatnya kita berdoa, doakan dia dan doakan kita juga. Kemudian juga di antaranya ketika menjenguk orang sakit. Ya sama, diaminkan juga oleh malaikat. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marida, faqulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Jika kalian menjenguk orang yang sedang sakit, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Maka seorang ketika menjenguk orang sakit, jangan lupa berdoa kebaikan untuk sang orang yang sakit, untuk kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira adalah waktu-waktu yang penting yang mungkin kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab-sebab, namun yang perlu saya ingatkan di akhir, ketika kita berdoa Allah kabulkan. Tidak mesti sesuai dengan yang persis yang seperti kita inginkan. Karena Allah cara mengabulkan doa ya bisa dengan salah satu dari 3 cara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim. Tidak ada seorang muslim pun berdoa dengan satu doa yang dalam doa tersebut tidak ada dosa, tidak ada mutusan silaturahmi, illa atahullahu biha ihda salas. Kecuali Allah akan kabulkan doanya tersebut dengan salah satu dengan 3 cara. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doanya segera dikabulkan di dunia, fid dunya, wa imma an yaddakhirahu Allahu lahu fil akhirah. Bisa jadi yang kedua Allah tunda pengkabulannya, Allah simpan di akhirat kala. Wa imma an yusrafa anhu minas su' mithluha, atau Allah jauhkan dari dia keburukan semisal yang dia minta. Ya, keburukan dijauhkan dari dia. 3 kemungkinan, dikabulkan di dunia, atau ditunda dikabulkan di surga, tentunya lebih hebat, atau dipalingkan darinya keburukan semisal apa yang dia minta. Misalnya gimana? Misalnya dia minta, ya Allah berikanlah aku rizki keuntungan 100 juta misalnya. Ternyata dia tidak untung. Ternyata Allah kabulkan dengan cara menghindarkan dia dari kerugian 100 juta. Ini contoh, maksudnya dipalingkan dari dia keburukan semisal apa yang dia minta, yang setimpal, yang setara. Jadi bisa dikabulkan dunia. Dikabulkan dunia pun dengan 2 cara. Bisa langsung, bisa tertunda. Tapi selama di dunia berarti dikabulkan. Kadang orang berdoa dikabulkan setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Allah tidak kabulkan langsung karena ada maslahat yang Allah tahu. Mungkin kalau dikabulkan langsung tak khawatirnya ujub. Atau dikabulkan langsung dia belum siap. Atau kalau dikabulkan mungkin tidak pas buat dia. Allah tahu saat kapan dikabulkan yang tepat. Ya. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan dunia, Allah kabulkan di akhirat itu lebih baik dikabulkan di akhirat. Lebih baik dikabulkan dari pahala besar di akhirat. Yang ketiga, atau dipalingkan darinya keburukan setimpal dengan apa yang dia minta. Ketika para sahabat mendengar hal ini, mereka berkata, ya Rasulullah, idza nukthir. Kalau Allah pasti kabulkan doa, ya Rasul, kalau kita banyak-banyak doa. Logika yang sederhana. Allah pasti kabulkan, ya sudah, kita banyak-banyak doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Allah lebih banyak. Kau minta, Allah mudah bagi Allah kabulkan. Makanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a, ya, fa innal ijabata
ma'ahu. Kata Umar bin Khattab, aku tidak dipusingkan dikabulkan atau tidak. Yang penting aku berdoa. Karena kalau aku diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, berarti akan dikabulkan ya otomatis dengan doa apa yang aku mohon tersebut. Tapi tadi doa dikabulkannya dengan apa yang tadi saya sebutkan. Salah satu dari 3. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.